Halo guys, welcome back again di channel DB News. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini siapa nih orang baru ini? Saya itu biasanya orang yang ada di balik kamera ini teman-teman. Dan saya juga orang yang di balik kursi editing, tapi untuk kali ini karena dua orang talent kita sedang sibuk, KL dan KIL, maka untuk sementara saya akan gantikan terlebih dahulu mereka. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu, nama saya Faizal Qosy Abdullah, biasa dipanggil Faisal, atau mungkin teman-teman bisa panggil saya, ya Kak Faisal aja lah ya, saya tidak terlalu alay itu. Oke, hari ini di channel DB News kita akan membahas berita yang sedang hangat, khususnya di perolahragaan duniawi, khususnya lagi di channel perbulu tangkisan duniawi, di mana salah satu atlet kebanggaan China pada saat melakukan pertandingan di Indonesia, yakni Zhang Zijie. Ya, Zhang Zijie ini baru-baru ini diberitakan sedang meninggal dunia ya. Jadi kami cukup berbelasungkawa terhadap para pebulu tangkis Cina dan para keluarga. Semoga mendiang Zhang Zijie bisa diterima di sisi Tuhannya. Sedikit pengantar dulu untuk video ini teman-teman. Jadi Zhang Zijie ini dikabarkan meninggal akibat henti jantung tiba-tiba pada saat laga sedang melawan salah satu pebulu tangkis Jepang waktu itu. Dan sedikit informasi mengenai henti jantung ini saya kutip dari herminahospital.com. Jadi saat Anda berolahraga, tubuh akan menghasilkan hormon adrenalin. Hormon ini dapat merangsang denyut jantung jadi lebih cepat. Bila olahraga yang dilakukan terlalu berat, hormon ini memaksa jantung bekerja lebih keras dalam memompah darah. Oke, intinya pada saat melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan yang memaksa jantung itu memompa darah dengan tekanan yang tinggi, dengan intensitas atau irama yang cukup tinggi, maka itu akan membebani fungsi dari jantung itu sendiri. Dan mana itu cukup wajar ya untuk di bidang olahraga. Kita mulai dari berita yang pertama. Ini berita tentang kronologi saat kejadian Zhang Zijie terkapar di arena bulu tangkis. Check it out. Kronologi meninggalnya pebulu tangkis Zhang Zijie, tim medis tak bisa langsung masuk lapangan. Nggak bisa masuk Pebulu lapangan. tangkis muda China, Zhang Zijie, dilaporkan meninggal dunia karena henti jantung mendadak. Hal tersebut disampaikan dokter rumah sakit tempat Zhang sempat dirawat, Wakil Kepala RSPAU Harjo Lukito Dr. Imam Muslim dan Dr. Nahar Taufik dari RS Sarjito Yogyakarta. Zhang Zijie meninggal dunia usai kolaps dalam pertandingan badminton Asia Junior Championships 2024 Asia Junior Championship di Gor Amrogo, 2024. Yogyakarta, Itu nama tanggal eventnya 30 berarti ya? Juni tahun 2024 malam. Oke, Talenta tanggal bulu 30 tangkis Juni. China ini kolaps saat menghadapi wakil tim Jepang, Kazuo Kawano. Dalam Oke, konferensi Kazuo pers yang Kawano. digelar di Yogyakarta pada Senin tanggal 1 Press Juli conference. tahun 2024, Kabid Humas dan Media PPP BSI Broto Happy menyampaikan bahwa Broto tim Happy. medis sempat mengupayakan resusitasi namanya jantung Broto paru RJP. Namun, nyawa Zhang tidak tertolong. Broto menjelaskan, tim medis tidak bisa langsung masuk lapangan saat kejadian karena mematuhi SOP dan pedoman. Sok, Tim medis baru SOP diperbolehkan mungkin ya, masuk lapangan maksudnya. usai mendapat panggilan dari wasit. Kata Broto, dokter lapangan langsung memutuskan untuk membawa Zhang dengan ambulans usai memeriksa sang pemain selama 1 menit 20 detik. 1 menit 20 Zhang detik pun diperiksa, segera oke. dibawa ke RSPAU Harjo Lukito sesuai rekomendasi badminton Asia yang mempertimbangkan jarak dan fasilitas yang ada. Sesampainya di RSPAU Harjo Lukito, Zhang disebut mengalami penurunan kesadaran dan pernapasan tidak memadai. Tim dokter sempat melakukan prosedur pijat jantung luar serta menggunakan alat bantu napas selama 3 jam. Oke. Korban tidak menunjukkan respon sirkulasi spontan dan mulai timbul tanda kematian sekunder. Tim medis telah Tanda menyatakan kematian korban sekunder. meninggal dunia pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat kepada pihak ofisial tim China. Demikian keterangan tertulis konferensi pers tim medis dan PBSI yang diterima Kompas TV, Senin, 1/7. Tim bulu tangkis China pun meminta agar Zhang dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito untuk kemungkinan tata berarti laksana pindah lebih rumah lanjut. sakit. Zhang tiba di Sarjito dalam kondisi tanpa napas, denyut nadi, dan disertai tanda kematian sekunder. Tanda Tim kematian medis sekunder RSUP lagi. Dr. Sarjito sempat mengupayakan RJP pijat jantung luar selama 1,5 jam Oke, terhadap Zhang. berarti skemanya kurang Namun, lebih sama ya Zhang untuk tidak bisa mengoptimalkan diselamatkan. Setelah denyut jantung dilakukan ini. penjelasan kepada ofisial tim China, maka tindakan pijat jantung luar dihentikan pada pukul 23.20 waktu Oke, Indonesia 23.20. Barat.
Dengan demikian, kesimpulan pemeriksaan dan penanganan korban baik di RSPAU Dr. S. Harjolukito maupun RSUP Dr. Sarjito menunjukkan hasil yang sama, yaitu korban mengalami henti jantung mendadak. Masyarakat dan pencinta bulu tangkis pun diharapkan untuk menghormati privasi keluarga Zhang Zijie dan tim China. Publik diminta tidak menyebarkan foto atau video yang memperlihatkan keadaan Zhang. Oke, itu berita pertama, teman-teman. Jadi ini adalah kronologi tentang bagaimana pasca Zhang Zijie itu terkapar di lapangan, kemudian ia sempat dibawa di rumah sakit rujukan di event Asia Junior tersebut. Kemudian setelah dilakukan optimalisasi, mereka atau tim bulu tangkis Cina memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit yang lain, di mana di dua rumah sakit tersebut mereka telah melakukan penanganan yang sama dan hasilnya itu juga sayangnya juga membuahkan hasil yang sama. Oke, jadi yang bisa kita highlight di sini mungkin dari segi persiapan kepanitiaan itu sendiri ya. Jadi ini aku juga baru tahu kalau ternyata ketika ada atlet yang sedang bertanding itu tiba-tiba mengalami insiden di tengah-tengah pertandingan, itu ternyata nggak bisa langsung untuk ditangani, menunggu persetujuan wasit itu sendiri. Yang mana ini cukup mungkin dalam kasus ini ya, mungkin sangat-sangat merugikan si pihak yang sedang mengalami insiden ini. Dan mungkin dari sini ke depannya baik BWF atau PBSI, pokoknya Persatuan Bulu Tangkis se-Indonesia maupun se-Asia atau se-dunia telah melakukan perbaikan peraturan ya setelah kasus ini. Mungkin bisa lebih tanggap dan lebih sigap lagi ketika bertemu dengan atlet-atlet yang mengalami insiden persis di tengah lapangan. Jadi ya kita doakan atau kita harapkan perubahan ini segera diimplementasikan ke event-event bulu tangkis selanjutnya agar tidak terjadi masalah yang sama seperti ini. Oke? Pemain tunggal putra Zhang Zijie meninggal setelah pingsan saat bermain melawan Jepang pada kejuaraan Asia Junior yang berlangsung di Yogyakarta Minggu 30 Juni 2024. Usai insiden ini, panitia pelaksana pertandingan terkesan tertutup dan bahkan sempat bersih tegang dengan awak media saat media mewawancarai tim medis. Zhang Zijie diduga meninggal akibat gagal jantung. Namun tim medis RSUP Dr. Sarjito belum bisa memastikan hal itu. Zhang tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis hingga akhirnya tak tertolong saat tim medis berupaya menangani. Jadi saya kira di lapangannya tadi saya lihat di video itu kan si ini masih bergerak ya. Jadi artinya prosesnya mungkin masih berjalan. Oke, sempat bergerak. Artinya ini serangan jantung atau apa? Kita tidak bisa mengatakan serangan jantung apa bukan. Karena gitu. juga tidak ada kan. Jadi tidak lengkap. Jadi kondisi pasien, kondisi korban ini Bang Zhang Zijie, Pak. Ya itu kan sampai di Harjolukito kondisinya memang sudah tidak ada nadi, baru dilakukan resusitasi. Tapi proses yang dikerjakan teman-teman dari Rumah Sakit Harjolukito selama hampir 3 jam, 3 jam yang tidak ada respon. Artinya penyebab pasti belum tahu, Pak ya? Jadi belum tahu. Berarti ini dari keterangan salah satu dokter yang menangani Zhang Zijie, yang mana ini adalah dari pihak rumah sakit Dr. Sarjito. Dr. Sarjito ini adalah pihak rumah sakit kedua, yang mana ini adalah pihak rumah sakit yang diinginkan oleh pihak bulu tangkis Cinanya itu setelah di rumah sakit pertama itu. Yang mana pernyataannya ini tidak bisa langsung disimpulkan kalau Zhang Zijie ini mengalami gangguan jantung atau gagal jantung dan sejenisnya itu ya. Cukup aneh, atau mungkin pernyataan ini mungkin keluar sebelum memang sudah ada pernyataan resmi kalau Zhang Zijie ini meninggal akibat gagal jantung. Cuman kita masih belum tahu, dan ini juga pernyataan dari dokternya kalau di rumah sakit sebelumnya itu telah dilakukan penanganan selama 3 jam. Jadi 3 jam ini mungkin Zhang Zijie ini dipasangi alat bantu untuk mendetakkan jantung dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. 3 jam lama juga ya. 3 jam itu kemudian sudah ketemu hasil, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Dr. Sarjito, di mana di sana juga dilakukan penanganan yang sama dan hasilnya sama juga. Kira-kira apa yang ada di balik tim bulu tangkis Cina ini untuk
memindahkan Zhang Zijie dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua kalau penanganannya itu sama? Atau mungkin mereka juga nggak tahu kali ya kalau misalkan penanganannya itu sama. Atau mungkin teman-teman yang ada di bidang kedokteran ini tahu nih kira-kira apakah selain dari prosedur pemompaan jantung menggunakan alat bantu yang ada di berita-berita seputar Zhang Zijie ini, apakah ada cara lain untuk bisa mendetakkan jantung dari orang yang sudah jantungnya tidak berdetak? Komen di bawah ya. Cina menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pemain badminton Zhang Zijie saat bertanding di Indonesia. Oke, jadi ini pernyataan dari pihak Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning pada Senin kemarin. Oke. Pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait penanganan medis yang diterima oleh Zhang Zijie. 我们也听说了这一不幸的消息。获悉这个事件的发生之后呢，中国驻泗水的总领馆立即联系和协调了印尼方面全力救治，并且派员赶赴事发地开展工作。我们对当事人不幸离世深表惋惜和哀悼，向他的家人表示慰问。外交部将继续指导驻泗水总领馆，在职责范围内做好后续的工作。 Oke, itu tadi adalah pihak dari Kementerian Cina usai menanggapi pemberitaan Zhang Zijie yang meninggal akibat pertandingan. Bukan meninggal akibat pertandingan, tapi meninggal saat pertandingan melawan pebulu tangkis Jepang. Oke, sangat disayangkan juga ya fenomena seperti ini bisa terjadi, dan harapannya hubungan dengan dua negara ini tidak kenapa-kenapa ya. Jadi mungkin pihak Cina bisa membantu Indonesia untuk kedepannya bisa memberikan masukan-masukan dari sudut pandang mereka kalau misalkan sedang menyelenggarakan pertandingan itu caranya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Mungkin dari pihak Cina bisa memberikan masukannya untuk Indonesia, dan Indonesia sendiri juga harus mawas diri ya dalam hal ini untuk bisa mengembangkan industri bulu tangkis Indonesia ini biar lebih baik lagi, baik untuk citra lokal maupun citra mancanegara. Atlet bulu tangkis Cina, Zhang Zijie, meninggal setelah bertanding di kejuaraan bulu tangkis junior Asia 2024 di Zhang Jogja. Zijie terkapar. Sebelum meninggal, Nah ini loh, ini kan officially udah langsung masuk nih, langsung nyelonong nih. Saat itu, tapi Zhang diberhentikan oleh wasit Jepang, lapangan. Kazuma Kawano, di Gor Among Rojo pada hari Minggu tanggal 30 Juni Zhang Zijie ini kemarin. juga tetap masih bisa Usai gerak ya interval awalnya. set pertama, Zhang mendadak jatuh dan tidak sadarkan diri. Peristiwa tragis ini ikut dikomentari oleh Dr. Richard Lee melalui unggahan Instagram Nah, ini pribadinya. pendapatnya Dr. Menurut Richard Lee Richard, gimana nih? penanganan tim medis cukup mengecewakan. Mengecewakan. Richard mengaku sangat kecewa, apalagi acara kompetisi ini merupakan skala internasional. Yes. Aku udah nonton video fullnya, jujur aku kecewa banget dengan penanganan tim medis dan panitia di sana. Apalagi ini adalah acara internasional, acara besar yang disorot oleh media internasional. Artinya ini akan diberitakan oleh media-media internasional. Apa kata dunia nanti? Penanganan medis di Indonesia amat sangat jelek, lama banget. Padahal sebenarnya itu masih bisa diselamatkan loh. Peluangnya besar untuk bisa diselamatkan. Aku nggak tahu kenapa lama banget. Itu 2 menit aku melihat hampir nggak diapa-apain. 2 menit loh. Apa mungkin ditanyain dulu kali ya? Ini BPJS atau enggak ya? Aku nggak paham, sumpah. Aku nggak paham. Mudah-mudahan bukan tim medis ya, karena kalau ini tim medis, ini amat sangat memalukan sekali. Menurutku tidak kompeten. Kalau misalnya ini bukan tim medis, bukan dokter, bukan perawat, masa sih acara sebesar ini panitia tidak menyiapkan tim tenaga medis yang kompeten? Aneh banget. Aku sudah bedah videonya 2 menit. Itu benar-benar hampir nggak diapa-apain. Cuma datang, diliatin, cuma masuk ke tandu, panggil ambulans doang. Bahkan tidak ada resusitasi, tidak ada CPR. Basic CPR aja nggak ada sama sekali. Oh my god. Aku kecewa banget, dan menurutku ini amat sangat memalukan. Ia pun menyebut bahwa nyawa Zijie sesungguhnya masih bisa diselamatkan. Padahal gagal jantung seperti ini sebenarnya itu masih bisa diselamatkan kalau misalnya kita itu cepat, ya minimal dikasih oksigen atau dikasih CPR. Apalagi ini kan pasiennya juga atlet yang artinya jantungnya itu bagus, juga umurnya masih 17 tahun. Jadi peluang untuk recovernya itu bisa cepat, asal penanganannya bisa cepat. Hal-hal seperti inilah yang membuat pasien-pasien di Indonesia akhirnya ragu dengan tenaga medis di Indonesia, akhirnya pindah ke luar negeri, atau event-event internasional itu ragu buat di Indonesia jadinya. Aku berharap ada klarifikasi dari tim medis ataupun juga panitia yang ada di lapangan, karena menurutku ini amat sangat memalukan. Oke, sedikit banyak saya agaknya setuju dengan Dr. Richard Lee ya. Jadi teman-teman kalau lihat di video yang awal-awal kan saya juga mau komentar tuh tadi tuh kan, kalau sebenarnya setelah Zhang Zijie ini terkapar itu tim officialnya dia itu
nyelonong masuk ke lapangan, tapi habis itu diberhentikan oleh wasit lapangan. Ya mungkin memang peraturannya dari asosiasi bulu tangkis seperti itu, dan mungkin Dr. Richard Lee juga belum tahu kalau misalkan ada peraturan-peraturan khusus yang harus ditaati oleh seluruh panitia yang ada gitu ya, termasuk dalam hal ini adalah tim kesehatannya itu sendiri. Tapi tetap ya, maksudnya kayak ini kan keadaan darurat yang bisa menyangkut nyawa orang gitu ya. Tapi kenapa kok, mungkin pertanyaannya lebih ke arah kenapa pihak wasitnya tidak bisa langsung segera untuk mempersilahkan tim kesehatan bisa langsung masuk ke lapangan gitu ya. Kalau misalkan ini emang kesalahan dari peraturan itu sendiri. Di video ini juga tidak diperlihatkan seperti kata Dr. Richard Lee bahwasanya basic-basic penanganan gagal jantung seperti CPR, pemberian oksigen itu tidak diberikan oleh tim kesehatan kepada Zhang Zijie. Dan ini cukup disayangkan juga ya. Tapi dari berita sebelumnya kita tahu bahwasanya dokter pertandingan itu melihat kejadian seperti ini itu dia berpendapat bahwasanya langsung dibawa ke rumah sakit saja. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan buat teman-teman sekalian yang sedang ada di rumah ini. Ya, kita mari doakan bersama-sama agar asosiasi bulu tangkis baik di Indonesia, di Asia maupun di seluruh dunia ini telah mengevaluasi peraturan-peraturan mereka agar kedepannya hal-hal seperti ini bisa diminimalisir atau bahkan sudah tidak lagi terjadi di kemudian hari atau kedepannya ini ya kan. Kita juga berharap untuk kedepannya tim-tim kesehatan ini bisa lebih optimal lagi untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya, baik untuk bisa sigap ketika ada pemain yang jatuh atau sedang apa gitu ya kan, ya sedikit-sedikit tapi kesannya mungkin tidak baik ya, tapi kalau misalkan ini menyangkut nyawa orang, ada baiknya hal-hal utama seperti menyelamatkan nyawa orang ini diutamakan ketimbang peraturan itu sendiri. Itu sih menurut dari pendapat aku pribadi, tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis komentar di bawah. Oke, jangan lupa teman-teman untuk kasih like, comment, share, subscribe untuk channel DB News ini agar kami bisa memberikan berita-berita menarik untuk teman-teman sekalian di rumah. Oke, see you on the next video guys. Bye-bye.